Di sini saya mulai menulis dan mungkin kalian nggak perlu baca sih, nggak mau karena isinya tulisan saya ngaco berat di sini. Bahkan untuk mereka pun agak terlalu ekstrim sampai perlu pengantar dari si Karyo, si Iyo. Anyway, kalau beruntung silahkan dicari dan dibaca, tapi jangan dibahas lagi tulisannya. Kemudian dari sini saya mulai mulai banyak menulis, mulai rajin menulis buat Ripple, menjadi kontributor. Kayak ini juga masih grafisnya lucu ya. Underage, ini ngambil memparodikan cover Pet Shop Boys, album apa ya lupa. Ini ada Dimas gitu, skateboarder yang kiri, kanan adalah Zanun adiknya Chagi, Shaggy ini dia yang jadi cover. Di sini saya mulai menemukan kalau, nah, saya mulai menemukan kalau ternyata, oke, mayoritas anak kita anak desain, mayoritas anak seni rupa ITB yang dibahas di situ atau areanya lah, dan belum banyak yang mengangkat seni rupa desain di tenas, terutama angkatan saya yang menurut saya juga menarik banget sih, seru. Banyak yang bisa di share atau berbagi ke pembaca ya. Makanya saya mulai menajamkan mata untuk ngelihat sekitar gue juga banyak yang keren sebenarnya loh. Terus gue tulis aja. Saya tulis aja. Wait. Ada yang tentang saya menulis tentang tulisan paling seru saya adalah tentang yang saya seneng, tentang graffiti. Ini edisi 13. Ini juga ngehe. Kayak internal jokes banget sih, kita pasti lihat tuh yang ketawa-ketawa sendiri gitu. Anjrit, petinju, begeng, kurus, penampilan fisiknya begitu gitu. Kalau nggak salah ini basisnya masih anak-anak lah, ini nggak mungkin, masih anak-anak lah pokoknya, masih circle kita. Di sini masih dengan layout yang Ripple banget ya, nyamping, terus fontnya kecil gedenya berantakan banget. Pokoknya fuck the rule banget. Gaya bahasa juga banyak hahaha, banyak ya hedon banget. Oh ya, satu kata lagi, Ripple tuh dulu sangat hedon banget, menangkap kehedonan dunia 2000-an pada saat itu. Terus, nah ini dia. Dulu di ITNAS juga sebenarnya subculture juga menggila ya, terutama angkatan 97, angkatan saya. Banyak yang mendengarkan musik-musik baru, kemudian kena kultur-kultur seru kayak graffiti. Ada teman saya yang kena banget graffiti dan gemar bikin graffiti di mana-mana. Sorry, di kampus aja sih sebenarnya, karena belum berani keluar. Tapi ini perdana saya mengangkat mereka. Ini ada Bonek dan Eben. Eben ini gitaris Burger Kill. Shake Along With Me dari lagunya Oasis. Saya wawancara mereka karena menurut saya keren banget. Mereka udah main graffiti. Ini tuh tahun ya 2002 lah kalau nggak salah. Ini jenis spray cap dan skillnya apa, tekniknya yang kayak itu ada plaster selang ya, yang kayak dari plastik tipis itu, karet atau plastik tipis untuk ngebalut tutupnya. Teknik kayak gini pada saat itu dapat dari mana coba? Ini dari Baygon, ini dari pokoknya alat rumah tangga gitu deh. Spray capnya mereka juga nyolong dari supermarket. Iya, belum banyak yang masukin pada saat itu spray cap. Ini salah satu karyanya Bonek di kampus ITANAS. Ya layout aja gitu ya, main kosong gitu-gitu. Sangat 2000-an. Kemudian juga yang khas dari Ripple ini adalah komik. Ini masih dipegang oleh Iyo Karyo. How to Use a Riot. Ini kantornya masih di ini kantornya masih di Jalan Bali ya. Berarti saya belum mulai diwawancara, karena waktu itu diwawancara udah mulai pindah ke Jalan Dipati Ukur. Kantor Ripple Jalan Dipati Ukur. Tahun berapa tuh ya?
Ya pokoknya kalau nggak salah sih harusnya sebelum saya nulis di sini saya di kenalannya The Bride, ya itulah di Pati Ukur. Kok ini masih di... Oh oke, bener-bener. Di Pati Ukur dulu baru ke Jalan Bali, karena awalnya mereka kantornya di Trunojoyo, di kantor, di flag store-nya Uncle Tipati seperti sekarang. Ya ini komik yang kemudian di berikut-berikutnya saya yang ngerjain. Ya idenya dari Iyo lah. Main inspiration ya, emang pada saat itu juga harus diakui saya kagum berat sih sama Iyo. Ide-idenya ngaco, geblek, nggak penting, nggak jelas. Eh, ya begitulah. eh Ya mau dibaca, ya silakan di pause kalau mau dibaca, semoga kelihatan. Ini berikutnya nggak jelas intinya, yang penting ada gongnya terakhir. Lalu masuk ke 14, kalau nggak salah ini Ripple edisi terakhir dalam kemasan pocket ini. Ini adalah Arti, salah satu kembang skena pada saat itu. Ya, itu juga yang seru di skena pada saat itu adalah kami sangat jeli untuk mengangkat siapapun yang keren dan asik untuk kami jadikan sosok atau figur dengan di cover, dijadikan cover ya maksudnya, atau diangkat di wawancara gitu, kayak ada pemakan buah-buahan. Ini juga Arti dia jadi cover. Ya pada saat itu gemes banget sih, semuanya pasti kan makan es krim. Lagi-lagi menjual sensualitas ala-ala kami-kami yang baru beranjak dewasa. Terus fuck the rule, fuck censorship. Um, dan Ripple ini yang serunya adalah uh, responnya gila-gilaan sih. Kota-kota besar. Pada saat itu di saat bersamaan ada juga troli yang lebih berat ke seni rupa dan membahas budaya kontemporer ya. Lebih serius lah, kalau Ripple ini banyak bercandaan. Banyak band-band yang kami angkat terus menjadi besar, atau band-band dari kota-kota lain juga banyak kirimin demo ke kami segala macam. Dan sehingga dengan perhatian sisi yang begitu banyak, oh ya, plus ketika kami mencoba mendistribusikan ini yang tadinya hanya bisa disebar melalui distro-distro kecil, dan kami mulai memasukkan ke Gramedia pada saat itu. Dan kendalanya ditaruh di Gramedia adalah karena mereka punya hanya rak majalah yang ukuran normal. Ripple ini selalu keselip. Ya sekecil gini, bayangin, dengan kasih plastik. Oh ya, di sini juga biasanya ada kaset ya, ada bonus kaset demo dari band-band yang diwawancara. Dengan kemasan segede gini selalu nyelip. Jadi wah, kayaknya kita harus membesar nih. Mengapa tidak juga. Terus dengan pada saat itu kliennya udah mulai oke lah, advertorialnya segala macem udah mulai seru, asik gitu, makanya kita berani. Timnya juga mulai serius, kami mulai berani membuat majalah ini menjadi besar dan memutuskan untuk membesarkan ukuran majalah Ripple ini, sehingga selamat tinggal ukuran pocket dan selamat datang Ripple Magazine ukuran besar A4 kalau nggak salah. Zeng zeng. Ini edisi ke-18. Sedikit loncat karena ada beberapa edisi yang hilang. Sebelumnya ada 15 edisi terakhir yang saya nggak punya, nggak pegang. Ke-16 itu menjadi besar. Covernya Otong Koil, dan pada saat itu kami lumayan putar otak menampilkan apa ya yang seru. Di edisi perdana yang ukuran besar, karena saya nggak punya majalahnya, tapi ada contohnya di sini. Ini adalah edisi ke-50, nanti kita akan ngebahas. Di sini menangkap semua cover-cover Ripple dari edisi awal sampai ke terakhir. Ya, bisa dilihat ini edisi pertamanya seperti ini. Semi katalog dengan sedikit artikel, berjalan terus. Ini edisi terakhir sebelum menjadi besar, dan ini edisi perdana ketika Ripple menjadi besar, dengan cover Otong Koil. Dan ini ada
Pokoknya mereka berdua ini personil Sif kalau nggak salah. Wait. Ini mereka punggawa goth rock pada saat itu ya, yang ya goth rock belum ada saingan ya pada saat itu, dan cuma satu-satunya di industri musik mungkin ya. Bahkan Ungu pun kemudian memutuskan berdandan gothic rock juga Ahmad Dhani, karena ya saya cukup yakin karena eh, yang dihembuskan oleh dari kultur skena indie ini sih. Dulu belum ada istilah indie ya, underground aja kali ya, kalau nggak salah underground aja sih. Dan ini emang fenomenal sih Otong dengan bandnya. Terus duo Sif ini yang sama-sama musik keras, goth rock, tapi punya penampilan yang ya super rockstar aja gitu. Punya penampilan fisik yang menarik gitu ya. Otong banyak bilang cewek-cewek ganteng dulu. Banyak digilai cewek-cewek dengan kelakuannya yang absurd. Terus juga ini juga duo, aduh lupa, maafkan. Ya, This is the bomb. Nah, kemudian edisi berikutnya ada Adinia Wirasti yang pada saat itu Iyo udah cukup jeli ketika nonton AADC bahwa ini ada yang lebih keren sebenarnya daripada Dian Sastro atau Titik Kamal, yaitu Adinia Wirasti. Dan dia jadi cover di sini. Di foto di Jalan Gatot Subroto nih, di jembatan penyeberangan. Majalahnya juga saya nggak pegang. Tapi ini adalah peralihan ketika Ripple mulai memasuki dunia mainstream. Ketika kami mulai mendekati, merasa perlu untuk mendekati aktris, tokoh-tokoh, apa sih, para selebriti di dunia mainstream untuk kami jadikan, untuk kami ajak masuk ke dalam Ripple. Ya gitu. Ya ini dia. Kan ini salah satu yang covernya keren banget sih. Iyo jadi banget untuk mengangkat Adinia Wirasti, dan sekarang kita tahu dia juga karirnya cukup asik ya sampai sekarang. Dan langsung ke 18, ini yang tadi ya, itu dia. Nih, Superman is Dead. Dan di sini cukup lucu karena kami beradaptasi banget dengan grafis-grafis ala kami yang masih sangat ke bawah, masih sangat ini ya, mengikuti yang dulu yang pocket, tapi dibesarkan. Jadi kayaknya agak sedikit kayak kewalahan gitu. Nggak tahu kalau kalian bisa menangkap atau bisa memperhatikan, tapi kayak agak kewalahan sih. Masih dengan Arial tentunya fontnya. Ini ada advertorial yang serius. Pensi, acara-acara musik juga mulai acara di sini. Ini advertorialnya Uncle 37. Apa kita yang bicara ya? Ini tuh khas banget Iyo. Kalau boleh saya berasumsi dan menduga, itu layout Ripple menarik banget sih pada saat era Iyo ya. Cuman kotak-kotak simple, terus blok apa, matah-matahinnya seenaknya, kosong-kosong gini. Kayak gini permainan kekosongan yang asik banget sih. Dengan eksploitasi Arial, ini fontnya jeng-jeng. Hitam putih. Belum ada Photoshop lah, karena kalau nggak salah pada situ sangat-sangat Corel Draw. Sangat-sangat terbatas. Ini juga kan asik banget sih, dan masih sangat Ripple kecil. Permainan yang miring. Mana ada majalah bacanya miring pada saat itu coba. Suka banget. Quotes di sini, ini di Threshold. Threshold adalah sesuatu yang sangat 2000-an. Kemudian nah ini juga blocking hitam, simple banget sih, tapi kalau menurut saya kayak pembangkangan terhadap desain grafis pada saat itu. Ini juga, ini ada teman saya Lutfi dulu. Ini orang ngaco banget sih, tahun 2003 dia udah berdandan kayak gini sehari-harinya. Gila. Dia tuh saya nggak tahu orang ini kemana, penjaga toko di Ciapit, psychedelic. 70-an banget gitu. Ini super hipster sih, super hipster, pakai sepatu boots gitu, pol banget. Makanya ini saya wawancara dia untuk di Ripple ini. Si Lutfi kemana ya? Ini review
yang masih juga andalan kami dengan ya ini lihat dong layoutnya kosong-kosong garis-garis tapi ada gridnya. Ini juga saya mulai bikin artikel yang lebih ke mainan gitu. Di sini saya mulai kontribusinya mulai banyak. Di sini saya mulai jadi tetap kalau nggak salah edisi berapa ya? Oh di sini saya masih kontributor sih. Ya begitulah. Lalu komik. Iya. Di sini juga ada mulai tips absurd yang kemudian menjadi ciri khas Ripple yang disukai banyak orang. Di sini saking asalnya, dulu tuh kalau nulis namanya tuh pakai nickname-nya asal banget. Dulu tuh inget banget ya zaman-zaman Ripple kecil. Zaman-zaman Ripple kecil kayak gini. Karena penulisnya sedikit, jadi biar kelihatan banyak, nggak itu lagi yang nulis, suka nama penulisnya kok suka absurd-absurd. Kayak ya Sat NB, maksudnya juga saya belajar banyak soal nickname menulis juga adalah dari Ripple sih. Ada Ucai Kleru, yang mana adalah Alkautsar Aka Ucai yang dulu di Rocket Rockers. Kemudian ada kayak Somatic Addict nama ininya. Kemudian ada siapa lagi ya? Ini tuh berlanjut ke sini gitu. Jadi problemnya masih sama. Jadi kayak saya juga dulu nulisnya Antelope. Saya juga dapat nickname Ant juga dari situ. Kadang-kadang kalau saya mau nulis Antelope atau ini words-nya Chain Smoking Bastard. Kalau nggak salah Niang ya. Niang tuh anak IKJ, anak biosampler pada saat itu. Itu juga yang bikin tips-tips itu saya nggak tahu ini tulisan gue bukannya. Mana tadi? Wait. Tips-tips absurd. Ini juga loncat nih ya. Mengenali sifat orang berdasarkan kentutnya. Begitu banyak tips di sini ya, begitu banyak artikel-artikel nggak penting. Ini saya sih yang nulis karena namanya Jordan Knight. Saya penggemar berat New Kids on the Block dan tidak malu mengakuinya. Jadi selain band, kemudian ada gaya hidup, kemudian ada hot chicks. Ini juga kan kayak Sportman Instead kan. Ada perempuan-perempuan seksi. Kelihatan banget ya kita baru beranjak dewasa. Ada tips-tips ya itu selain band-band, gaya hidup, terus kita juga ada tips-tips brutal yang ngaco gitu kayak ini Inul Daratista. Kita juga di situ mencoba untuk tetap relevan dengan tren-tren yang sedang berlaku ya saat itu. Inul Daratista lagi rame apa gitu, terus tiba-tiba ya gini bikin kayak plesetan, parodi gitulah. Tadi tipsnya mana ya tadi? Ya anyway, ini dia 10 cara agar disenangi wanita pada pertemuan pertama. Words-nya Johnny, draw-nya Johnny. Oke. Ini juga kami sering banget drawing sekaligus nulis. Ini Iyo sih. Johnny ini Iyo. Ya, it's the real Johnny, I got Johnny in my head. Itu adalah Iyo. The Johnny's Iyo. Ini artikelnya yang bikin Iyo karena gambarnya Iyo. Lanjut lagi ke ini juga salah satu yang seru yang selalu dari Ripple Pocket itu dipertahankan adalah liputan-liputan gigs atau clubbing ya. Wah pada saat itu bisa masuk Ripple itu so cool man, keren banget bisa masuk Ripple. Bahkan pada saat itu kan belum banyak digital kamera, itu belum banyak yang punya ya. Saat itu di acara-acara gigs lokal, lo jalan-jalan dengan kamera di dada. Tiba-tiba lo so asik foto-foto gitu. Itu keren banget, men. Saya salah satunya. Dulu sempet banget jalan-jalan ke waktu jadi udah mulai jadi kontributor Ripple, saya punya kamera digital Fuji. Kayaknya masih ada somewhere di mana gitu ya.
jalan-jalan ke gigs bawa kamera terus foto-foto sana, orang-orang pada wih wih gitu, gitu. Ya lu bayangin belum ada handphone dengan kamera. Makanya bisa ada di sini keren banget sih, dan ya been there. Lalu ada quiz, ini juga mulai ada quiz karena kita mulai punya sponsor apa namanya klien-klien yang ada barang-barang yang giveaway. Kita mulai bikin sponsor. Ini dia, ini yang tadi mencoba mengcapture mencoba mengcapture zaman, mencoba relevan dengan perseteruan Bang Roma dan Inul. Ayo bantu. Oh iya, ini desainer grafisnya udah mulai acong kalau nggak salah. Makanya ada kata pleh pleh pleh. Pleh 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 ini adalah suatu ucapan yang acong banget, gimmick, nggak tahu gimmick atau bukan ya. Acong itu adalah Sir Dendi, Dendi Harrington. Kami manggil dengan Acong karena Acong itu panggilan kuliah sih. Oh iya, dan Acong itu senior di desain produk. Dia anak produk 94 kalau nggak salah. Si Acong. Kalau nggak salah, terus Acong kemudian jadi desainer di sini juga, di majalah ini. Mulai kapan ya? Apakah mulai di sini? Oke, art director Brother Chong ya. Acong udah mulai layout di yang besar ini. Terus juga ada mulai merchandise dan dulu kalau bisa pakai merchandise Ripple itu dulu sangat keren sekali, makanya banyak yang beli. Terus ini masih Rip Curl pasang iklan di sini. Kemudian yang lucu adalah saat Ripple membesar, bisa dibilang kami menjadi lebih mapan. Bukan bisa sih, memang. Ini adalah edisi Ripple berikutnya. Apa yang perlu dibicarakan, ini nomor 18 biar berurutan. 18 edisi 20 ngebahas The Brandals masih dengan formasi pertama. Gila, ini Acong mulai ngambil alih desainnya sih dengan neon green, sobek-sobek ala punk tentu ya. Ini Agustus September 2003. Iya, ini mulai sadar tanggal. Sebelum-sebelumnya kita nggak pernah cantumin tanggal, bulan atau tahun kayak gini kan, jadi kayak nggak tahu ini tahun berapa ya. Jadi harus ngeceknya tuh dari event biasanya. Saya ngeceknya dari event liputan, acara liputan apa, atau iklan-iklan acara gigs apa gitu di sini. Iya, brandnya skateboard masih banyak. Kemudian mulai ada peralihan-peralihan. Saya mulai doodling juga di sini. Ini doodling bikinan saya. Ini doodling gitar saya nih, 2 nih. Di sini saya udah mulai masuk belum ya? Oh, ada letters juga seru dulu. Di sini kami bisa lihat bahwa pembaca kita udah mulai sampai kemana-mana. Lettersnya juga serius, selalu kami tanggapin dengan asal-asalan. Pokoknya asal-asalan is the key ya pada saat itu, akhir 2000-an. Slebor, nggak mau mainstream. Jadi mau surat pembacanya serius atau ngasal ya, kami jawabnya ngasal aja. Ini saya masih jadi kontributor nih, tapi mulai banyak nulis. Sini ada di Mashup-nya. Di sini saat ini masih dipegang oleh Iyo sebagai editor in chief. Enggak, sorry, editor in chief-nya udah mulai Didit The XXXT, salah satu founder, dulu mantan skater, salah satu founder apa namanya, Fast Forward. Di sini ada Nishkra, Nana masih creative director, kemudian senior editor Ucai Rocket Rockers, musik editornya Chris Gadd nih dari edisi sebelumnya emang. Ya anyway, begitulah. Nih saya mulai gambar-gambar. Ini ada editor note, saya mulai gambar-gambar di sini. Ini gambar saya, Corel Draw menggunakan mouse. Ini saya banyak belajar dari Iyo soal gambar-gambar itu. Ini juga ada tato. Sering banget tato, kami membahas kultur ya, subculture ya, tato. Terus saya mulai lebih sering jadi reporter di sini, meliput gigs yang di mana itu ya, adalah di sini juga 347.
memparodikan Banksy, sangat jeli dengan tren. Terus ini interview panjang pertama saya dengan Rock and Roll Mafia, RNRM. Ini masih formasinya ada Imot jadi The Titans, Hendra masih dengan Rock and Roll Mafia, Adit sekarang bikin Adit RNRM atau Bos Borot sekarang jadi DJ dan punya Kip Musik ya, toko plat di Ciputih. Ini Gary ini anak desain di tenas juga, multi talented guy. Tapi dia sekarang fokus dengan bisnis aksesoris motor ya, Geba namanya. Ini masih bahas Ripple ya. Oke, dikit lagi deh. Kemudian kami juga pertama kali kerjasama dengan dengan label besar. Makanya ada Mars Volta. Terus kami dapat foto-foto resolusi tinggi karena belum ada internet, pada saat itu, dan susah cari gambar-gambar yang high res. Di sini mulai ada. Kami bisa milih, kalau nggak salah kerjasama dengan Universal ya. Kami bisa milih artisnya siapa yang kira-kira cocok sama Ripple. Kemudian dikirimin foto high res. Kalau nggak salah sempat wawancara juga deh sama beberapa musisi internasional. Interpol apa ya kalau nggak salah ya. Ini review absurd. Ini saya, Sound of Science. Oh iya, Sound of Science itu kolom saya. Zodiac yang super GJ dengan ilustrasi saya juga. Oh, yang lucu juga sebenarnya ada Oh Mother of Father dulu. Tapi yang parodi dari majalah Kartina atau majalah apa gitu. Oh Mama Oh Papa. Itu juga ngaco banget sih, jawabannya ngasal. Ya, kami juga ngarang sih. Dan ini adalah komik perdana saya, senam akrobatik, Euro Modeling.